Assalamualaikum, selamat pagi. Ini kayaknya bikin videonya di mobil lagi nggak apa-apa ya. Udah lama juga nggak bikin video di dalam mobil ya. Jadi pagi ini kita akan membahas suatu hal yang menurut saya sangat serius ya. Jadi Anda semua nih yang sering nonton video saya kan sering kali memang mengkritik ya, mengkritik Persib dari manajemen, rekrutmen pemain dan lain sebagainya. Tapi saya tidak pernah ya melakukan tuduhan sekeji ini. Anda tahu dari tadi malam begitu banyak ya bobotoh Persib nih. Bobotoh Persib. Ya saya tetap menganggap mereka bobotoh ya, karena mungkin ini wujud kecintaan. Tapi ini tuduhannya serius banget loh. Banyak sekali netizen di media sosial ya, terutama Twitter nih. Twitter, Instagram sama juga. Mereka menuduh Persib melakukan match fixing, pengaturan skor ketika menghadapi Barito Putra. Waduh, menurut saya ini gila banget ya. Saya cuma pingin mengatakan bahwa itu nggak benar ya. Jadi bertahun-tahun saya mempelajari tentang match fixing, nggak masuk akal kemarin Persib melakukan pengaturan skor. Kalau misalkan mainnya leha-leha, mainnya kurang serius dan lain sebagainya, itu kan penilaian persepsi dan bisa jadi memang Persib nggak seserius pertandingan sebelum-sebelumnya. Tapi bukan berarti mereka deal-dealan sama Barito. Enggak ya. Nih kita lihat aja dari statistik permainan. Ini Persib mendominasi ya. Penguasaan bola di atas 60%. Peluang juga ada banyak gitu. Ya sekali lagi ya. Oh ada yang membandingkan tuh gayanya penalti David da Silva gitu ya. Kayak nggak serius nggak apa. Ya itu mah nggak masuk aja gitu ya. Karena beberapa kali penalti dia itu memang melakukan gaya seperti itu. Di Persebaya masuk gitu ya. Jadi memang kemarin mah ya lagi nggak masuk aja. Terus kondisi kebatinannya mungkin pas ya. Apalagi kalau kita melihat track record Persib, seringkali pernah kejadian dulu Persib membuat Semen Padang degradasi ya. Gara-gara kalau nggak salah Persib ini kalah lawan Perseru-Serui di kandangnya sendiri. Itu kan nggak masuk akal, memang Persib kalah lawan Perseru. Akhirnya Semen Padang degradasi. Ya terlepas dari Persib memang mengecewakan ya. Banyak bobotoh juga kecewa karena ternyata mayoritas bobotoh ini berharap Persipura yang bertahan di Liga 1. Tapi sekali lagi dari pengamatan saya itu nggak masuk akal terjadi pengaturan skor. Begini nih ya. Kan ada yang ngomong katanya PT PBB Persib menerima duit dari Barito Putra. Itu nggak masuk akal ya. Karena kalau misalkan match fixing kolektif apa gimana kan kita lihat kondisi finansial ya. Kondisi finansial klub yang dibeli, tanda kutip dibeli, itu harusnya parah ya, morat-marit. Ini kan enggak gitu. Terus kalau misalkan membeli wasit ya nggak masuk akal juga gitu. Karena resiko gagalnya besar juga gitu ya. Karena ini kan yang ditangani kan harus Persibnya keseluruhan gitu. Nah, paling banter sebetulnya, ini pengalaman saya ya, studi bertahun-tahun, kalau mau match fixing paling simple zaman sekarang dan rasionya cuma main kebobolan gitu ya, ngitung persentase kebobolan. Itu paling gampang itu membeli kiper sama 2 pemain belakang. Tapi tadi malam juga saya nggak melihat ada hal-hal seperti itu gitu. Jadi golnya Barito juga memang hasil kerja keras mereka gitu ya. Tapi sekali lagi terlepas dari analisis saya, memang pertandingan Persib Barito itu mengecewakan gitu. Nah, pertandingan mengecewakan seperti ini pertanggungjawabannya bukan sama Persipura gitu. Karena katanya Persipura juga kecewa, lalu sampai ada pengacara katanya akan menggugat Barito sama Persib. Mana bisa, ini yang saya jamin nih hari ini nih, nggak akan ada ya hal-hal seperti itu gitu ya. Mana bisa, nggak bisa menggugat pertandingan karena dianggap main sepak bola gajah gitu. Nggak ada ya dalam sepak bola, dalam contoh-contoh luar negeri nggak pernah ada kejadian ketika seseorang dianggap bermain nggak wajar, atau digugat 2 klub ini lalu ditangguhkan pertandingannya di musim berikutnya. Nggak ada, itu ngaco ya gitu teman-teman. Jadi nggak ada lah ya, separah-parahnya saya mengkritik Persib, tapi tetap jangan selalu pakai persepsi asumsi yang nggak berdasar gitu. Kalau iya Persib kemarin mengecewakan, iya betul mengecewakan, mainnya kayak nggak serius, nggak semangat gitu ya. Padahal pertandingan terakhir
Itu betul. Tapi sekali lagi pertanggungjawabannya bukan sama Persipura, tapi terhadap bobotohnya sendiri gitu ya. Karena Persib ini berarti kan ya mengecewakan bobotoh aja begitu ya. Jadi nggak ada tuh match fixing antara Persib Bandung lawan Barito gitu, nggak ada. Dan untuk Persipura sekali lagi saya turut menyesal ya. Saya juga kehilangan gitu karena untuk pertama kalinya nanti Liga 1 tahun depan, musim depan nggak ada satupun tim asal Papua gitu. Padahal saya sebagai generasi yang menikmati sepak bola tahun 2000-an, saya mengalami bahwa dari Papua ini pernah sampai ada 4 tim hebat ya. Yang nggak hebat sih, yang hebat cuma Persipura ya. Maksudnya sempat ada 4 tim di kasta teratas Liga Indonesia. Selain Persipura ada juga Persiwa Wamena, Persidafon Soro, Perserus Rui, sama Persiram Raja Ampat dulu ya. Persiram sama Perserui memang pindah home base, tapi kan saya mikirnya dulu nggak kepikiran ya. Persiram dibeli sama adalah. Coba Anda telusuri tuh, Persiram itu sebetulnya masih ada, cuma ganti nama, ganti home base. Perserus Rui juga, kalau Perserus Rui kita sebut aja ya, Badak Lampung. Nah, jadi Badak Lampung. Tapi yang jelas waktu itu sepak bola Papua oke banget gitu. Talenta-talenta pemain-pemain Papua kelihatan banget di 4 tim itu ya. Persipura, Persiwa, Persidafon, Persiram, Persirui. Ada 5 berarti ya. Jauh sebelum 5 tim ini malah di zaman Perserikatan ada namanya Manokwari. Perseman Manokwari ya. Itu pernah masuk final bahkan. Yang ngalahin Persib, golnya Kang Jajang Nurjaman ya. Nah, jadi betapa hebatnya talenta Papua. Tapi satu lagi teman-teman, ketidakhadiran klub asal Papua di Liga Indonesia bukan berarti kita tidak akan melihat talenta-talenta asal Papua. Karena pemain-pemain Papua ini agak unik nih ya, agak berbeda ya. Pemain Papua yang hebat ini walaupun idealnya kan memperkuat Persipura idealnya ya. Tapi belakangan ini kan mereka memang tersebar di berbagai klub gitu, di berbagai klub elit di Indonesia. Jadi kita tetap bisa melihat penampilan dari pemain-pemain Papua, asli Papua, tapi mainnya memang bukan di Persipura, tapi di klub-klub lain gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saja, sampai ketemu ya. Nanti saya mau buat video sama Gus Dul dari Surabaya ya.